بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang beriman, melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari merupakan kewajiban yang tak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Hal ini karena sholat merupakan ibadah yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segala amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meski begitu, orang yang rajin sholat bisa saja tetap masuk neraka. Hal ini terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, sholat tapi percaya dukun. Golongan pertama yang rajin sholat tapi akan masuk neraka adalah mereka yang masih percaya dukun. Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan hal tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim diterangkan bahwa orang yang percaya kepada dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Percaya kepada dukun termasuk ke dalam kategori dosa besar karena musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sholat tapi suka bergunjing. Orang yang sholat namun suka bergunjing terkait keburukan orang lain juga akan masuk golongan yang masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil sesama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datanglah kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka Sakor. Yang ketiga, sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit riya. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang sholat tapi menyia-nyiakan anak yatim, maka mereka akan termasuk ke dalam neraka. Yang keempat, sholat tapi suka berdusta. Kebohongan seakan-akan menjadi hal lumrah dalam masyarakat saat ini. Padahal kebohongan merupakan salah satu dosa besar dengan ancaman siksa yang pedih di akhirat kelak. Orang yang rajin sholat dan beribadah namun lisannya suka berbohong,
maka amal-amalannya akan sia-sia, karena kebohongannya akan menghapus amal-amalnya. Dan apabila golongan ini meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Berbohong juga merupakan salah satu ciri orang-orang munafik. Yang kelima, sholat tapi minum miras. Golongan yang juga akan masuk neraka meski rajin sholat adalah mereka yang minum minuman keras. Mereka menganggap sholatnya rutinitas semata, sehingga tidak dibarengi dengan hati ikhlas. Adapun yang termasuk minuman keras yaitu segala jenis minuman yang memabukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Rasulullah melarang umatnya untuk mendekati khamar, minuman keras, apalagi meminumnya, baik sedikit ataupun banyak. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.